Dalam praktek ini kita membutuhkan contoh server ya, web server trial ya. Dari community DVWA itu sudah menyediakan ya. Ya kita tinggal download aja, googling DVWA web seperti itu. Ya, kita letakkan ke htdoc, kemudian di bagian config ini defaultnya dia seperti ini, bawah ini ya, kita duplikat aja, terus BAK-nya kita buang jadinya seperti ini. Jadi saat dia jalan, nanti pas kita running, ya kita buka web seperti ini hasilnya, ya hasilnya seperti ini. Ya dia sebenarnya sebelum halaman ini ada halaman tombol ya, create database atau reset database seperti itu. Ya kita klik aja, nanti langsung masuk ke halaman ini. Defaultnya adalah admin, passwordnya adalah password. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada level-level ya. Jadi untuk belajar kita pakai yang paket awalnya itu low, ya paket low. Nanti kalau udah mampu naik lagi ke medium, ke high dan sebagainya. Jadi kalau di low ini kita bisa tahu nanti apa tuh namanya model codingnya seperti apa. Ya kita coba yang pertama command injection. Ya, ada kalanya beberapa web karena ada sesuatu apa ya properties supaya orang tertarik masuk ke web itu menyediakan fitur seperti ini. Fitur eksekusi CLI. Dia menyediakan fitur untuk mengecek secara command prompt-nya ya. Misalkan ngecek web ini tersedia atau tidak ya, web www.saya.com ada atau tidak ya. Cek Google atau cek server ini aktif atau tidak. Nah, seperti itu ya. Perintah-perintah komen lah ibaratnya. Ya. Ini kadang kebaikan yang seperti itu ya bagus sebenarnya di web disediakan ya. Cuman kadang-kala si pencuri data bisa memanfaatkan fitur ini. Ya. Oke, contohnya misalkan ini kan contohnya gini. Kita lihat coba ya IP komputer ini berapa. Kebetulan 119 ya. Oke. Ya ini kan dia ngetes nih, tes ya. Ini tes ke komputer ini sendiri ceritanya kalau yang ini ya. Saya mau ngetes ke router saya misalkan ya. Bisa juga ya, router saya 11 misalkan. Bisa juga ya. Ngetes sebatas testing aja, replay dan normal ya. Kan sama seperti di command prompt ini kita ping seperti itu. Oh, aktif komputernya ya. Nah, kita dengan fungsi tertentu kita bisa tahu sebenarnya coba ya nbt start min an. Ada nggak fitur nbt? Oh nggak ada ya nbt start. Kalau nbt start min a dapat nggak dia? Oh nggak tahu ya. Start min an. Wah kalau salah membaca semua port ya. Nggak, artinya kita pengen tahu komputer itu tipikalnya Linux atau Windows. Kalau menggunakan Linux sebenarnya kalau misalkan kita udah tahu ya, oh itu Linux, ya maka kita pakai CLI model Linux. Nah, ini nbt start ini huruf besar ya. Kita tahu misalkan ya, oh komputer yang server ini ya, komputer yang mau saya cari datanya ini komputer Windows misalkan ya. Oh yang nggak ngasih tahu dia nbt start atau IP-nya mungkin. Nggak mau juga. Min A ya. Min A. Ethernet, host virtualbox. Oh, nggak tahu ya. Kita tahu ini Linux atau Windows itu dari selain huruf A apa ya? Kita lihat lagi coba. A besar. Oh, A itu adapter ya. Nama dan IP address. Min C ya.
sama min n, coba ya. Kita Ctrl X supaya dia keluar. Min C, min n, min C. Salah. Min C. Nggak mau ya. Kalau A tadi mau ya, min n. Loh, nggak mau. Min Cn. Tadi min A mau dia. Lama tapi ya. Nah, misalkan kita tahu ya, misalkan kita tahu, oh ini Windows atau Linux misalkan, kita bisa tambahkan di sini, ya. Ke komputer itu, ya 19 kan, tugasnya yang ngeping saja kan. Kalau di Linux itu pakai titik koma untuk masuk ke perintah berikutnya, tapi kalau di Windows pakai dan, ya. Dan bt start min an, min a IP-nya. Jadi kita bisa nyelipkan, jadi kita bisa apa itu namanya, menumpangkan ya, membonceng perintah lain ya, seperti itu. Submit ya, dia akan ngeping sekaligus nanti dia akan ngebaca itu. Oh nggak mau ya, kalau nggak mau pakai dan 2 kali berarti ya, dannya 2 kali, coba ya. Saya ngeping ke satu-satu dan misalkan ya, bt start min a ya 1.9. Oke, ini ngeping ke sini dan menjalankan ini. Jadi kita menyuruh ya, padahal perintah nbt start ini nggak diminta ya, nggak diinginkan di sini ya, seperti itu. Nggak mau nih, dia ngeping. Coba sembari kita ke dir melihat ya isi daripada melihat dir misalkan ya, melihat partisi E nih. Saya melihat partisi D-nya deh misalkan ya. Oh, nggak mau. Dir E.2 misalkan ya. Loading. Nih. Jadi kita bisa tahu tuh isinya tuh. Kalau dia bekerja di Linux ya berarti pakai cat ya, cat ls berarti. Tembak dulu ya. Linux itu pakai titik koma ya, ls. Kalau Linux seperti itu. Melihat list isinya ya, nanti kita masuk lagi ke dalamnya list root apa ya dan sebagainya, ketahuan nih. Oh, isi foldernya ini. Ya. Yang bahaya kan jika format ya. Asal kita tahu isi daripada partisi dan ya kan. Format wah nangis ini ya. Apalagi Linux tidak ada batasan ya untuk mengakses partisi selain C ya, dia bisa untuk mengakses penuh ya. Kalau di Windows misalkan seperti, kalau di Linux kan tergantung, oh dia nggak boleh mengakses file ini, nggak boleh mengakses ini. Kalau di Windows kan yang kita tahu sebatas yang di my dokumen user tersebut. Kebayang ya? Oh, artinya ngeri juga ya celah ya. Ya ini pisau dua sisi, artinya menguntungkan sebagai punya web, punya fitur seperti ini, cuman yang bahaya itu ada yang membonceng, ada yang membonceng. Atau kita coba latihan, kita mau bikin akun baru ya, misalkan ya. Kalau di Linux, net user itu melihat ya, yang login itu apa saja di komputer ini. Oh, ada administrator, ada admin, ada A dan sebagainya. Ya, net user A. Siapakah A itu? Jadi login A maksudnya ini ya. A itu sebagai user biasa. Oh, nggak usah diganggu misalkan ya. Siapakah net user admin itu? Nah, dia administrator. Ya, jadi login admin ya, dia bisa mengganti passwordnya di sini ya. Misalkan saya tadi ya net user A, saya ganti passwordnya 123456789 misalkan ya. Jadi oh ini karena sebagai user biasa ya, maksudnya nanti dia masuk sebagai
super admin. Nah, ini bisa nggak dia sebagai super admin di sini, kita coba ya. Ini kita masukin bisa nih, coba ya, net user ya, sembari melihat user-user yang aktif. Siapakah A itu? Ya, membonceng dia, ngeping sekaligus melihat isinya. Net user spasi A. Oh, A itu adalah sama hasilnya ya. Ini untuk di Windows ya, untuk di Linux tentu rekan-rekan harus tahu perintah Linux ya. Oke, misalnya saya membonceng lagi. Karena kalau kita langsung net user, ya dia nggak mau di sini ya, nggak mau nih, karena perintah dia hanya perintah eksekusi ping ya. Ini nggak kenal perintah ini ya, dia jelas failure, nggak kenal ya. Jadi tetap nih, tetap kita masukkan, tapi kita bonceng seperti itu ya. Ini A-nya kita ganti password 1234, bisa nggak dia? Atau butuh admin? Net user enggak ya, enggak dapat ya. Kenapa? Karena dia mungkin karena terus admin. Coba tes lagi. Dia error tapi enggak. Kalau dia error dia enggak memunculkan errornya di sini. Ya. Seperti itu. Kalau berhasil ya berhasil. Oke, coba kita setting jam, bisa nggak sih kalau tanpa admin? Nggak bisa ya, dia harus admin ya. Nah ini untungnya CLI-nya ini hanya sebatas CLI non admin ya, untuk konfigurasi. Tapi kalau untuk sebatas delete format ya bisa ya. Misalkan nih, saya punya file di D ya. Kita bikin folder misalkan aku misalkan ya. Aku ini saya kompres misalkan. Oh, ini isinya kosong nih. Coba aku ini kita kasih aja file apalah dalamnya ya. New text. Ya, kita coba zip, terus kita delete ya. Misalkan contoh ya, apakah dia bisa menghapus langsung ya di D ya, menggunakan perintah ini, pingnya, kata sambungnya dan del ya kan, dia .2 backslash aku.zip. Dia ngeping normal, terus kita membonceng membaca dzip tadi ya. Apakah zipnya hilang? Apa tadi aku ya? Aku hilang ya? Hilang dia. Ya, kalau membaca gimana membaca filenya ya? Type atau kita copy. Ya, otomatis kita bisa copy, memindahkan A, copy ke hosting, misalkan di-upload ke hosting, bisa. Ya. Itu bahaya ya, artinya ini celah ya, celah. Artinya ada suatu web, ada fitur apa gitu ya, kita bisa mendompleng. Oke, ada. Oke, ini kalau ini contoh di Linux nih. Kalau ini kan cat ya, password itu letaknya di sini. Cat etc passwd. Ya, membaca password itu ya nggak langsung muncul passwordnya ya, karena yang muncul masih yang terenkrip. Tapi kan sekarang udah banyak program untuk mendekripnya. Ya. Kita lanjut praktek berikutnya tentang SQL query ya. Kita tahu lah ini SQL query seperti ini ya. Ini kan permainan apa? Kita harus tahu query-query lah ya. Coba saya masuk ke database ini, absen cuti ini misalkan. Di sini kita ada tabel admin, misalkan biasanya yang diserang tabel-tabel krusial ya, admin dan sebagainya. Ini contoh ya. Seperti itu. Kan secara umum database itu kalau kita login select bintang from tabel admin where username ini dan password ini ya. Baik di password ataupun tidak di password. Karena passwordnya model hash ya. Jadi kadang nggak butuh banget apa namanya masukinnya berupa encrypt, nggak perlu ya, karena dia model hashing, menyamakan ya. Oke, kita testing saja. Di sini ada contoh login ya. Ini loginnya admin ya, kalau nggak salah, oh bukan, kalau nggak salah passwordnya A deh ini contoh web saya.
Ya, contoh web. Login ya, masuk ya. Nah, passwordnya A tadi kebetulan. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu passwordnya ya, kita bisa bermain dengan ini nih, bermain dengan tools bar. Saya harus tahu dulu dia database-nya apa ya, biarin mudah ya ilustrasinya ya. Di sini database-nya namanya adalah DB pengajuan cuti contohnya. Masuk. Nah, ini ada TB user kita. Kita punya TB user ya. Nah, kan sederhananya select bintang from tabel ini where username ini dan password ini kan logikanya begitu nih, seperti ini. Where username adalah A dan password adalah A. Masih diperbesar dulu. Nah, sederhananya kan begini, verifikasi login itu begini nih. Ini field lah, kasih kutip halus. Oke. Ya kan, kalau datanya ada, kan logikanya gitu. Logikanya gitu ya. Kalau datanya ada, ya muncul, ya nggak? Kalau datanya tidak ada, contoh seperti ini, password yang lain, misalkan, dia datanya nggak ada, kosong. Ya, kok. Lalu bagaimana andai kata ya, andai kata kita menuliskannya seperti ini. Kita tambahkan, yang kita injek sini. Ya. Nah, begini nih. Ini kita ya begini. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya bagaimana? Hasilnya benar. Ya, hasilnya benar. Loh, kok bisa? Karena fungsi OR, jika username A sama dengan kosong, nah sama ya, A sama dengan kosong, atau ya kosong, ya kan? A ini atau kosong, ya sama ya maksudnya ya, dia mengkosongkan artinya ya, dan password ini atau kosong. Ya. Maka hasilnya benar. Kita buktikan saja ya, kita injek sini. Ada web-web yang seperti ini. Kita masukkan sini, kita masukkan sini. Ya, kita nggak tahu passwordnya. Masuk dia dan login. Loh, mudah sekali ya. Artinya coba dikasih ini, dikasih coding ini, coba coding proteksi. Saya mau kasih proteksi dong supaya SQL injection-nya nggak jalan, misalkan ya. Kita buka coba halaman loginnya. Di sini itu kan sama nih ya. Saya kasih MD5 ya nggak ngaruh dia ya, kan MD5 modelnya ataupun hashing satu arah saja dia. Kan logikanya gitu, mencari password ini, username, passwordnya ini. Oke. Oh ya, saya mau kasih ini nih, apa itu namanya, HTML entities. Oke, jadi kalau ada injection gitu dia nolak, misalkan ya. Selain HTML entities kita kasih strip tag. Kita kasih strip tags. Wah, ini double ya. Proteksinya di double. Jadi kalau ada yang aneh-aneh gitu dia nolak. Misalkan ya, kita testing ya. Apakah dia bisa mau seperti itu? Kita copy. Di web ini ya, kita coba ya. Kita kasih ini dan kasih ini. Masih masuk juga ya. Loh, gimana solusinya kalau kayak gitu? Itu ada langkah sebenarnya. Kita yang diamankan bukan inputnya, ini kan yang diamankan hanya input, tetapi kita bermain dengan pengamanan di MySQL-nya. Ya, jadi MySQL-nya kalau menerima karakter ini dia nolak. Ini kan hanya mengamankan inputnya seperti itu. Wah, habis data kita ya kayak gini bisa. Jadi ini kan contoh aplikasi cuti, jadi cuti nanti orang ya. Nah, ini contohnya sini juga sama. Ya, ini kan ngetes nih. User ID ini siapa namanya, misalkan ya, ini namanya siapa gitu ya, contohnya ya. Kita bermain SQL injection di sini.
Nah, ini contoh library-nya ya. Intinya gini dia. Ini kan kolom kolom loginnya seperti ini ya. Kita bisa tambahkan ini. Ya, artinya kita pengen tahu data-data yang ada di situ siapa aja. Oh, tadi ping deh. Bukan ini. Oh, ini dia. Oke. Kita masuk ke SQL injection. Ini tadi ya, karena nggak dipakai dia keluar otomatis, kita masuk ke SQL injection. Nah, ini narik semua data ini. Ini artinya apa sih? Ini artinya dia select bintang from table user ya, yang 0 adalah 0. Berarti dia select bintang from user menampilkan seluruh data, berarti kolom-kolomnya adalah first. Ya, berarti dia otomatis menarik data apa nih? ID, first name sama surname ini. Selectnya ya. Select yang tertera di sini dia hanya ID, first name dan surname ya, first name dan surname. Saya pengen tahu password yang ada di sini bagaimana ya, bisa ya. Artinya rekan-rekan tinggal paham ya, soalnya paham dengan perintah query SQL ya. Contoh ini nih, dia menarik union select tabel name, nama tabelnya dan kolom-kolom yang lain itu apa saja ya. Kita copy nih ya, salah satunya nih, contohnya ini contoh query ya, query SQL injection. Bukan injection, contoh query-nya si MySQL untuk membaca tabel ya. Union artinya dia menyelesaikan yang pertama sekaligus membonceng ya, membonceng perintah berikutnya. Ya. Ini biasanya kita injek di halaman yang searching begitu ya, halaman searching atau input dan sebagainya. Nah, ini dari sini kalau kita lihat nama yang tertera tabel data latih, tabel data uji, tabel ya macam-macam tabel yang ada nih tertera di dalam ini. Banyak tabel-tabel ini. Dia membaca seluruh tabel ini. Ya. Coba kita lanjutkan lagi. Dia membaca seluruh tabel ini. Ya. Wow, semua tabel database jebol semua kebaca tabel yang ada ya. Nanti kalau udah kebaca kita bisa nggak ngambil passwordnya aja? Ya bisa ya, tinggal permainan query ya kita cari ya. Yang skema tabel, name like, yang ini dia ada passwordnya nih contohnya. Tabel name like user, semua tabel yang ada kata-kata like user kita kutip sampai kutip terakhir, kita copy. Oh, ini ada kesalahan, error syntax query. Oke lah. Salah ngopi yang tadi. Duh. Ngopi tadi. Ya, ini kutipnya ngikut ya. Kutip yang awal nggak usah. Sampai kutip akhir. Oke. Dan auto kok tadi. Apa nih hasilnya? Name user, tabel user privilege, users, user group, first name. Waduh, ini apa nih? Ini skema tabel ya. Skema tabelnya nggak dapat yang ini. Coba kita ambil yang ini aja. Contoh ya. Nah, ini dia nih. Ini dapat kita apa? User, valid login, user is active. Kita baca tabel apa ini? Log DWA master. Coba kita SQL injection sini coba nih. Kok nggak dapat dia tadi ya? Kita lihat. Concat tabel user. Oh, ini query-nya nggak kenal dia query-nya ya. Coba kita cek lagi. Salah nggak ngopi query-nya. Oh, yang ini aja nih, yang terakhir nih. Kan di sini ada
ada hexa password ya. Kita ambil yang terakhir aja ini. Dia mengambil password ya, kalau nggak salah ini menarik. Password dari tabel user. Nah ini dia nih. ID ini union select password. Admin ini passwordnya. Ya, ini kan udah ketahuan nih. Oh ini MD5 ini ya. Di MD5 kalau nggak di SHA 256 ya. Coba kita hack, bisa nggak sih MD5 decrypt seperti kemarin ya, kita coba ya. Nggak connect internet saya. Ada ini. Nggak connect. Nggak connect ini, kenapa ini? Wah, loading ya. Ya intinya kita decrypt lah. Intinya kita decrypt. Apakah dia bisa untuk tahu dirinya, passwordnya ya. Password ini. Password ini kayak sini. 99F99 itu password kalau nggak salah. Ya, kan tadi loginnya memang admin password. Oke, rekan-rekan kebayang ya?